yang ceria, yang sehat, yang kuat. Wah, luar biasa. Adik-adik, udah gak kerasa ya? Kita ibadah di rumah itu udah berapa bulan, ada yang tahu? 2, Bu? Wah, udah 2 bulan, gak kerasa ya adik-adik. Tapi kakak-kakak bangga. Adik-adik, kakak-kakak ngeliat di foto-foto di status WhatsApp ya, itu semangat banget. Wah, kita kasih tepuk tangan dong, Kak. Wah, luar biasa adik-adik. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah hari ini. Siapa yang semangat? Bilang semangat. Semangat. Nah, bilang sama papa, mamanya, adik, kakaknya semangat. Wah, luar biasa adik-adik. Nah, kita akan mulai doa dulu ya adik-adik. Yuk, adik-adik bisa ikutin kata-kata kakak doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami boleh beribadah. Walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu ada menyertai kami. Kami mau semangat hari ini. Kami mau terima sesuatu yang baru dari Engkau. Sertai ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Biar panas ya, kita yel-yel dulu. Oke, ayo sama papa sama mamanya kita yel-yel dulu. Yuk kita mulai dari yel-yel Kimo. Anak-anak Kimo siap? Anak-anak Kiki siap? Yuk kita mulai dari bawah. Kita hitung Kak Devi. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha-ha-ha. Anak-anak Ejen jangan mau kalah, oke? Ya, Ejen siap, gerak. Sekali lagi, Ejen siap, gerak. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat, yes. Ejen, Aero Generation hebat. Wah, anak hebat, semuanya tepuk tangan. Oke, kita mau memuji nama Tuhan ya hari ini. Kiki, Kimo, Ejen yang semangat. Oke, bagi berdiri yang masih duduk, bagi berdiri dong. Nah, kita hari ini boleh sembung papa mamahnya. Ayo semangat. Nah, kita mau nyanyiin kasih Tuhan. Tepuk tangan dulu. Ikutin Kak, gerakan kakak ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah.
indah. Sama-sama bilang indah. Indah. Ah, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita adik-adik. Tuhan Yesus selalu merhatiin kita. Wah, kita harus bangga ya jadi anak-anak Tuhan. Kita harus bangga jadi anak-anak Tuhan yang disayang Tuhan. Ya, bilang sama mama, papanya, "Ma, Pa, aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan." Oke. Adik-adik boleh kalian duduk atau ada yang mau berdiri juga boleh. Kita mau menyembah Tuhan ya. Ya adik-adik boleh tutup mata. Kita mau menyanyikan satu lagu untuk Tuhan. Mari sama-sama adik-adik kita nyanyiin lagu ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa kami datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, takkan hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, takkan tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, takkan tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Takkan tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami, kasih-Mu indah buat kami. Kami mau Tuhan, pagi hari, siang hari, sore hari, hingga malam hari, kami terus Tuhan mengucap syukur sama Engkau. Kami tahu Tuhan, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau Tuhan selalu baik buat kami. Kami percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu kami terus Tuhan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan kami akan dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami buka telinga kami dan kami dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan games dulu sebelum kita melihat cerita Alkitab. Nah sekarang kita akan
game, kakak dibantu sama Kak Devi. Di sini udah ada gambar nih ya. Nah, tapi kok nggak ada apanya? Nggak ada mata. Nah, tugas Kak Devi nanti gambar matanya, tapi aku tutup mata Kak Devi. Wah, jadi gambar sambil ditutup mata. Jadi seru nih gamesnya adik-adik. Tadi siapin dulu, mamanya udah gambar muka orang tanpa mata. Nah, kalau udah siap boleh ditempel di dinding kayak gini ya, Mam ya. Nah, sekarang kita tutup dulu matanya Kak Devi. Yuk sini Kak, kita tutup dulu ya. Seru nih gamenya. Seru ya Kak? Oke. Sakit nggak Kak? Tidak. Aku lebih kenceng ya. Ini berapa Kak? 5. Oh, 5. Bukan. Nanti Kak Devi Udah nggak bisa ngeliat kan? Kak Devi sama siapa? Ada Agatha tadi? Jadi cuma rasa-rasa padahal tidak melihat ya adik-adik. Nah sekarang kakak akan arahkan Kak Devi ya nih. Coba ya Kak Devi, ini pen Ini spidolnya. spidolnya ya Kak ya. Coba dipegang dulu Kak. Oke. Yuk, coba Ini udah Kak. dibuka ya Kak? Ya, maju sedikit Kak. Maju. Nah, Aduh. yuk coba gambar mata Kak. Di sini nih Kak. Ayo coba gambar dulu aja. Udah deh. Satu lagi Kak, matanya baru satu. Sini. Oh, ya. Bener Kak? Bener. Nah, kita lihat ya adik-adik. Karena matanya tadi Kak Devi nggak ngeliat. Gini matanya di mana nih? Coba Kak Devi mau lihat. Aduh, gimana hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Kenapa? Karena tadi Kak Devi kenapa bisa begini? Karena Kak Devi nggak bisa ngeliat. Tadi Kak Devi bingung kan? Oh ini bener nggak ya? Kenapa Kak? Karena nggak kelihatan ya Kak ya? Iya. Yang Kak Devi lihat tadi apa? Gelap, nggak bisa kelihatan apa-apa. Nah, itu adik-adik. Kalau mata kita nggak bisa ngeliat, enak nggak Kak? Gak enak banget. Gak enak banget. Ini aja. Gak bisa lihat. Masa matanya ada di dekat telinga, terus ada di atas hidung? Wah, coba adik-adik praktekin di rumah, bisa nggak? Jangan ketawa-ketawa ya sayang. Ini gak gampang. Coba praktekin ya adik-adik ya. Yuk, selamat bermain di rumah. Shalom anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta. Apa itu buta? Buta berarti tidak bisa melihat apapun, tidak bisa melihat teman, tidak bisa melihat pohon, langit, bunga, dan bahkan tidak bisa melihat papa dan mama. Coba kalian bayangkan, apa ya yang dirasakan oleh orang buta? Ya, pasti mereka sedih sekali karena tidak bisa melihat. Itulah juga yang dirasakan oleh Bapak Bartimeus. Setiap hari, Bapak Bartimeus duduk di pinggir jalan dan menunggu orang-orang untuk memberinya uang untuk membeli makanan. Hingga suatu hari, saat Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan, banyak orang di sana sedang bercerita bahwa sebentar lagi Yesus dan murid-muridnya akan lewat. Mendengar itu, Bartimeus senang sekali karena dia tahu, ia mendengar dari orang banyak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua orang dan dapat menyembuhkan orang sakit. Bartimeus pun menunggu Yesus dengan tidak sabar. Hingga akhirnya, orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus berkata, "Hei, coba lihat, itu Yesus. Ya, itu Yesus, dia sudah datang." Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus sudah datang, maka Bartimeus langsung berteriak dengan suara yang keras, "Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku Yesus." Tetapi orang-orang yang ada di dekat Bartimeus menyuruh dia diam. "Shh, diam kamu, shh, diam, diam."
Tetapi justru Bartimeus lebih keras berteriak, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku." Yesus mendengar dan memanggil muridnya untuk membawa Bartimeus. Seketika itu juga Bartimeus langsung melompat senang. Ia menanggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Apakah yang engkau ingin aku lakukan untukmu, Bartimeus?" Dan Bartimeus pun berkata, "Tuhan Yesus, aku ingin sekali dapat melihat seperti semua orang." Dan Yesus berkata, "Karena engkau percaya bahwa aku dapat menyembuhkan, maka saat ini juga kamu akan sembuh." Tiba-tiba Bartimeus merasakan ada yang terbuka di matanya dan haleluya, puji Tuhan, aku dapat melihat. Ya, aku dapat melihat. Aku dapat melihat kalian semua yang ada di sini. Melihat jalan yang aku lewati setiap hari, melihat langit ini, dan yang paling luar biasa, aku dapat melihat Engkau, Yesus. Itulah sukacitaku yang terbesar, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Aku bisa melihat Engkau, Yesus. Bartimeus pun memeluk Yesus dan berkata, "Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik." Nah, anak-anak, dari cerita tentang Bartimeus ini, kita mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama kita ucapkan, Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyembuhkan Bartimeus yang buta sehingga dapat melihat. Saat ini kita bersyukur karena kita bisa melihat semua yang baik, yang indah yang telah Tuhan ciptakan. Tetapi ingatlah bahwa mata kita juga dapat menolong kita untuk melihat bagaimana kita dapat menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan ya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kalau tadi adik-adik sudah lihat video sebelumnya tentang seorang yang buta yang bernama, betul sekali, Bartimeus. Sama-sama bilang Bartimeus. Sekali lagi ya, Bartimeus. Nah, tadi kita sudah lihat Bartimeus itu adalah seorang yang buta. Bartimeus itu selain buta, dia juga miskin. Makanya Bartimeus itu cuma bisa jadi pengemis aja. Pengemis itu orang-orang yang minta-minta, orang-orang yang suka ada di pinggir-pinggiran jalan. Mungkin adik-adik pernah ketemu sama orang seperti itu. Nah, seperti itulah kehidupannya Bartimeus. Sangat kasihan sekali, kehidupannya susah dan benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain karena dia buta. Adik-adik tahu kan buta itu apa? Buta itu artinya nggak bisa melihat. Dia nggak bisa melihat apapun. Nggak bisa lihat itu mungkin seperti kalau adik-adik tutup mata atau lagi mati lampu, gelap semuanya, nggak kelihatan apa-apa. Kita mau pergi kemana susah, mau melangkah malah jatuh, mau lewat kemana nabrak apa. Itu dia. Seperti itulah kalau orang nggak bisa ngelihat ya. Contohnya mungkin sekarang coba adik-adik tutup mata adik-adik semua. Tutup pakai tangan ya. Adik-adik tutup pakai tangan matanya adik-adik semua. Jangan ada yang ngintip. Sekarang adik-adik coba jalan. Mungkin adik-adik sekarang coba ambil minum. Nanti ditemenin sama mami papinya. Jalan ke dapur ambil minum. Waduh, bisa nggak tuh kira-kira? Susah ya? Susah banget. Seperti itulah kehidupannya Bartimeus. Bartimeus itu nggak bisa lihat. Dia mau kemana-mana susah. Hidupnya susah. Kerja nggak bisa. Kasihan banget. Hidupnya sengsara banget. Mungkin orang-orang juga ada yang mencaci maki dia. Ada yang ngebully dia. Dia dibenci sama orang-orang. Dia dijauhin orang-orang. Karena mungkin dia nggak bisa main, nggak bisa lihat. Teman-temannya mungkin nggak mau temenan sama dia karena Bartimeus nggak
kasihan sekali ya Bartimeus ya. Tapi kita mau sama-sama lihat. Adik-adik sudah nonton video tadi. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Bartimeus bisa melihat atau tidak? Gimana? Betul, Bartimeus jadi bisa melihat karena ada Tuhan yang menyembuhkannya. Jadi waktu itu Tuhan ada di Yeriko, Tuhan jalan dan dia diikutin sama banyak orang. Banyak orang, mungkin fans-fansnya Tuhan ya. Tuhan jalan sama murid-muridnya di Yeriko, sekeliling dia ada banyak banget orang. Waktu Bartimeus tahu Tuhan Yesus lewat, itu Tuhan. Bartimeus langsung manggil Tuhan. Bartimeus langsung teriakin nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus teriak seperti itu. Tapi Bartimeus malah dimarahin sama orang-orang sekelilingnya dia. Bartimeus disuruh diam. Cep, diam, berisik kamu. Dibilang seperti itu. Kita pernah nggak? Adik-adik pernah nggak ngomong sesuatu, sama teman-teman dibilangin, hus, diam, hus, berisik. Nah, Bartimeus juga seperti itu. Waktu Bartimeus ngomong, waktu Bartimeus manggil Tuhan, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang pada bilang sama dia, kamu diam, berisik. Bartimeus disuruh diam. Tapi apa yang dilakukan Bartimeus? Walaupun orang-orang sekelilingnya pada bilang suruh Bartimeus diam, Bartimeus malah semakin kencang teriaknya. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Bartimeus gak menyerah. Bartimeus makin teriak, makin kencang. Dan akhirnya Tuhan mendengar. Ada orang yang manggil nama aku, kata Tuhan. Siapakah dia? Dan akhirnya Tuhan mendengar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa melakukan mujizat, akhirnya Bartimeus seketika itu juga, saat itu juga sembuh. Saat itu juga Bartimeus jadi bisa melihat. Wah, hebat banget, luar biasa banget ya Tuhan Yesus ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Jadi sekalipun Bartimeus itu buta, dia nggak bisa ngelihat, tapi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Bartimeus. Padahal kehidupan dia tadinya susah banget, tadinya nggak enak, ya sama kayak tadi games yang tadi. Adik-adik mungkin tadi udah praktekin di rumah ya. Waktu kita main games, mata kita ditutup, kita mau ambil barang apapun juga susah. Seperti itu tadinya kehidupan Bartimeus. Tapi karena Tuhan yang sembuhkan dia, Tuhan pulihkan dia, Bartimeus jadi sembuh ya. Sekarang kita mau lihat. Sekarang ini keadaan mungkin seperti Bartimeus, keadaan kita. Keadaan kita susah, keadaan kita gak enak, gak bisa sekolah, gak bisa main lagi sama teman-teman. Kita ngerasa kok kayak begini keadaannya, kita nggak suka gara-gara ada corona. Sama seperti Bartimeus, sekarang adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Seperti hal yang dilakukan sama Bartimeus, ayo Bartimeus teriak, kita juga mau sama-sama teriak. Artinya teriak di sini kita mau sama-sama berdoa. Katakan sama-sama berdoa. Ya, kita harus berdoa. Kita berdoa sampai kapan, Kak? Sampai mujizat Tuhan turun. Sampai Tuhan memulihkan keadaan kita. Mungkin adik-adik ada yang gak enak badannya, sakit, atau mungkin kita gak suka sama keadaan corona ini, atau adik-adik mengalami kesulitan di rumah atau kesusahan di rumah. Kalau adik-adik gak suka, adik-adik mengalami masalah saat ini, ayo kita sama-sama praktekin apa yang dipraktekin sama Bartimeus. Kita mau teriak sama Tuhan, kita mau minta tolong sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus pasti mau menolong adik-adik. Saat ini kalau kita teriak sama Tuhan, kalau kita panggil nama Tuhan, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan tolong Tuhan, kita rajin berdoa sama kayak
Adik-adik, walaupun orang-orang sekitarnya bilang, jangan ngomong, berisik, kamu diam. Itu juga sama. Mungkin keadaan kita bilang, aku udah doa, aku nggak berubah. Aduh, aku udah doa tapi jawaban doanya belum ada. Tapi justru keadaan itu harus buat kita semakin lebih lagi rajin berdoa. Tambah rajin. Kalau keadaan belum berubah, tambah rajin berdoa. Sama seperti Bartimeus. Kita harus contoh Bartimeus. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang kuasanya tidak pernah terbatas. Apapun yang kita doakan, sama seperti Bartimeus, waktu kita setia berdoa, waktu kita setia teriak sama Tuhan, keadaan kita pasti dipulihkan. Tuhan Yesus pasti akan memulihkan kita. Maka itu, adik-adik, jangan pernah berhenti berdoa. Apapun keadaan adik saat ini, enak, gak enak, lagi ada masalah atau lagi ada kesulitan, ayo jangan berhenti berdoa sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hebat, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Allah yang bisa menyelesaikan segala masalah. Jadi ayo, seperti Bartimeus, contoh Bartimeus, kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau minta sama Tuhan, kita mau lebih lagi rajin. Walaupun kita lihat keadaan belum berubah, tapi saat itu juga kita harus lebih lagi rajin. Tuhan, kita mau berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan menyerah, teruslah berdoa sampai keadaan adik-adik berubah. Ya, toel kanan kiri, papi mami bilang atau ke kakak adik bilang, jangan menyerah, terus berdoa. Jangan menyerah, terus berdoa. Ya, semangat ya adik-adik ya. Kakak percaya, waktu kita anak-anak Tuhan mau setia berdoa sama Tuhan untuk keadaan keluarga, untuk keadaan kita, untuk sekolah mungkin, untuk keuangan papa, untuk kesehatan keluarga, kita percaya mama papa juga pasti bakal bangga sama kita. Dan Tuhan, karena Tuhan sayang sama kita, kita pasti akan ditolong Tuhan. Kita pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Yang percaya sama-sama bilang amin. Sekali lagi yang percaya sama-sama bilang amin. Siapa yang mau ngalamin? Siapa yang mau ngalamin mujizat Tuhan? Ya, semua mau ngalamin mujizat Tuhan. Makanya semuanya kita rajin-rajin berdoa ya. Rajin-rajin berteriak sama Tuhan ya. Oke? Nah, adik-adik, kita hari ini masuk ke cerita Bartimeus. Kita akan praktek pakai metode Eco Story. Adik-adik bisa langsung berdiri yuk semuanya. Kalau ada yang sama adik kakaknya, yuk barengan sama orang tuanya, mama papanya, yuk barengan kita praktekin gerakan dan cerita dari Bartimeus. Semangat semuanya, yuk kita mulai. Oke. Ada seorang buta bernama Bartimeus. Setiap hari Bartimeus duduk di pinggir jalan dan mengemis. Suatu hari datanglah Yesus ke daerah itu. Bartimeus mendengarnya dan tahu bahwa Yesus bisa membuat mujizat. Bartimeus pun berteriak kepada Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun menyembuhkan Bartimeus dan Bartimeus bisa melihat. Oke, adik-adik gampang ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Yang kompak adik-adik. Oke, sama kakak-kakak di belakang. Semangat semuanya. Nah, kita mulai adik-adik. Ada seorang buta bernama Bartimeus. Setiap hari Bartimeus duduk di pinggir jalan dan mengemis. Suatu hari datanglah Yesus ke daerah itu.
Suatu hari datanglah Yesus ke daerah itu. Bartimeus mendengarnya dan tahu bahwa Yesus bisa membuat mujizat. Bartimeus mendengarnya dan tahu bahwa Yesus bisa membuat mujizat. Bartimeus berteriak kepada Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus berteriak kepada Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun menyembuhkan Bartimeus dan Bartimeus bisa melihat. Yesus pun menyembuhkan Bartimeus dan Bartimeus bisa melihat. Wah, adik-adik luar biasa, hebat gerakannya. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Jadi bisa praktekin lagi ya. Semangat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini, aduh, gampang banget. Adik-adik bisa pasti langsung bisa. Nah, kalau udah langsung bisa minta di videonya sama mama papanya ya, langsung kirim ke grup WhatsApp dan adik-adik dapat poin. Wah, semangat adik-adik. Nah, ayat hafalannya gampang banget adik-adik. Kita mulai ya. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Udah gitu doang. Wah, gampang kan? Wah, kita ulangi sekali lagi ya. Sekali lagi. Barengan ya. Mama papanya bisa ikutan juga. Oke. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, luar biasa adik-adik, pada pinter-pinter semua. Tepuk tangan buat kalian. Oke adik-adik, hari ini kita ibadahnya sudah selesai. Kangen banget sih ya, pengen lama-lama ibadahnya ya. Tapi kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Tetap setia beribadah, tetap setia berdoa. Yuk kita mau sama-sama akhiri ibadah hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Kau Tuhan ajar kami untuk dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu hari ini. Bantu kami, tolong kami Roh Kudus, supaya kami bisa jadi anak-anak Tuhan yang tekun berdoa. Terus Tuhan tidak pernah menyerah sama keadaan, sekalipun apapun keadaan kami. Tapi kami mau Tuhan untuk tetap setia berdoa, tetap setia beribadah, tetap Tuhan mencari Tuhan. Walaupun keadaan kami tidak baik, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang bisa mendatangkan mujizat, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Tidak ada sesuatu yang mustahil buat Tuhan. Tuhan mampu dan Tuhan sanggup mengubah keadaan kami. Kami mau Tuhan untuk tetap setia sama Engkau. Kami mau Tuhan mau tetap setia untuk berdoa Tuhan kepadamu. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau telah memampukan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur dan kami percaya minggu depan kami akan beribadah lagi, bertemu lagi Tuhan bersama dengan teman-teman yang lain secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Haleluya. Sama-sama teman-teman semuanya, adik-adik katakan amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman, adik-adik semua. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas. Kreativitasnya cuma pakai kertas HBS atau kertas buku tulis boleh ya. Pokoknya mungkin di rumahnya nggak ada HBS nggak apa-apa. Nah nanti kita akan bikin satu toa. Ada yang pernah lihat toa? Nah kita bikin sama-sama ya. Tapi sebelumnya di kertas HBS ini di tengah-tengahnya kita tulis dulu doa-doa. Seperti tadi Bartimeus adik-adik, Tuhan bilang
di dalam cerita itu bahwa Bartimeus itu dia terus berteriak, dia terus berseru, berdoa, tidak pernah ada hentinya. Jadi adik-adik juga sama, kita seperti Bartimeus, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berteriak, berseru sama Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik tulis doanya apa? Kakak menulis di sini buat kesehatan misalnya, Tuhan berkati kesehatanku. Atau doanya apa lagi? Tuhan memberkati keluargaku, boleh. Terus Tuhan juga berdoa, misalnya adik-adik berdoa bahwa Tuhan berkati bangsaku. Nah, setelah adik-adik tulis doa-doanya, nanti tinggal digulung ini ya. Bikin kayak corong ya, bikin kayak corong. Nah, sebesar ini cukup lah ya adik-adik ya. Ininya tinggal dikasih lem atau solatif juga boleh, cukup solatif juga boleh lah ya. Nah, ininya kita rapihkan ya lingkaran ininya. Tuhan Yesus, kan kedengeran menggema kan, nah itu berdoa kayak tadi Bartimeus disuruh diam. Oh Tuhan Yesus, dia terus berteriak-teriak. Sama adik-adik juga, jangan pernah mau berhenti berdoa, tapi teruslah jadi anak-anak yang berseru, berdoa kepada Tuhan. Bisa buat di rumah? Bisa ya? Toa berdoa seperti Bartimeus yang tidak pernah berhenti berdoa, berseru kepada Tuhan. Selamat membuat di rumah.